Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami datang kepadamu bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk boleh merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan menjadi alat-Mu untuk menjadi saluran berkat. Biarlah melalui firman Tuhan kami bersama-sama diberkati dan kami boleh makin menjadi hamba atau pelayan Tuhan yang setia dan bijaksana. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh kita bersyukur ya masih bisa datang ke rumah Tuhan untuk boleh beribadah dan melayani Tuhan. Dan tema kita pada hari ini adalah pelayan yang setia dan bijaksana. Mari kita bersama-sama kita akan baca firman Tuhan dari Matius 24 ayat 45 dan 47. Demikian firman Tuhan. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan ini merupakan perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Di dalam Matius 24 ini itu mencatat pelayanan atau akhir pelayanan Tuhan Yesus sebelum menjelang kematiannya di atas kayu salib. Jadi Tuhan Yesus sudah tidak mengajar orang ramai begitu ya. Dia waktunya sudah berkumpul dengan murid-muridnya dan memberikan nasihat-nasihat, pengajaran-pengajaran secara pribadi dengan murid-muridnya. Nah perumpamaan ini adalah sebelum Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini, menjelang begitu ya, menjelang kematian Tuhan Yesus begitu. Nah di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus ingin memberikan satu pesan yang dalam kepada murid-muridnya melalui perumpamaan. Ya, perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat begitu. Nah Tuhan Yesus tidak mau murid-muridnya ya menjadi hamba-hamba atau pelayan-pelayan yang tidak setia dan tidak bijaksana begitu. Nah, jadi kita melihat di sini melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus memakai atau memberikan satu contoh tentang orang-orangnya gitu ya, orang-orangnya ya yang dikasih makan pada waktunya. Nah, lalu kita melihat siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Ya, kalau dari firman Tuhan yang kita baca sepertinya tadi singkat ya, hanya bercerita tentang seorang hamba ya yang memberi makan kepada orang-orangnya atau orang-orangnya tuannya begitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini sebenarnya siapa hamba yang setia dan bijaksana itu. Nah, yang pertama kita lihat adalah orang yang dapat dipercaya. Ya, jadi seorang hamba yang setia, seorang hamba yang bijaksana adalah orang yang dapat dipercaya. Nah, nyatanya kita lihat dari perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ya, dikatakan dia diangkat oleh tuannya untuk memberi makan buat orang-orangnya. Ya, orang-orangnya siapa? Yaitu orang-orang tuannya. Jadi si hamba ini diberikan kepercayaan oleh tuannya, memberikan satu tugas oleh tuannya. Berarti si hamba ini adalah hamba atau orang yang dapat dipercaya oleh tuannya. Kalau nggak dipercaya, buat apa diberikan tugas gitu ya. Jadi secara pribadi tuannya sudah tahu siapakah hamba ini begitu ya. Nah, kenapa hamba Tuhan ini? Kenapa hamba ini bisa menjadi orang kepercayaan tuannya? Kita lihat ya. Karena apa? Karena hamba adalah milik tuannya. Kata hamba dalam bahasa Yunani adalah doulos, ya, yang artinya adalah hamba yang terikat dengan tuannya yang telah dibeli dan menjadi milik tuannya.
Ya. Jadi hamba adalah milik tuannya karena hamba ini sudah dibeli dan menjadi milik tuannya. Nah, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan, ya, karena hamba Tuhan itu bukan hanya kami-kami yang khotbah di depan, ya, yang melayani jemaat mungkin secara rohani dan sebagainya. Kita semua adalah hamba Tuhan. Kita semua adalah milik Tuhan yang sudah dibeli oleh Tuhan dengan harga, dengan kematiannya di atas kayu salib. Kita yang sudah ditebus, yang sudah menjadi milik kepunyaannya. Ya, jadi kita melihat di sini bahwa hamba adalah milik daripada tuannya. Jadi tuannya yakin, tuannya percaya bahwa tugas hamba adalah melayani. Oleh sebab itu dia tahu, dia percaya bahwa hambanya ini yang menjadi miliknya, ya, tugasnya adalah untuk melayani. Tugasnya adalah untuk bekerja bagi tuannya, ya. Nah, kemudian hal yang kedua, ya, kita lihat, ya, kenapa hamba ini dipercaya, ya? Karena orang yang dianggap layak oleh tuannya. Ya, kalau kita aplikasi dalam hidup kita sebagai hamba yang sudah menjadi milik Tuhan, yang sudah dibeli oleh Tuhan, dan yang sudah menjadi orang yang layak di hadapan Tuhan. Firman Tuhan kalau di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10, ya, kenapa kita sebagai hamba layak di hadapan Tuhan? Karena apa? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kenapa hamba dipercaya dan layak? Karena kita telah dibeli dengan harga yang mahal. Kita telah menjadi umat pilihannya. Jadi kita layak. Kita yang tadinya berdosa, sekarang kita menjadi umat Allah yang telah dikuduskan, menjadi imamat yang rajani. Nah, saudara-saudara sekalian, kita melihat, ya, bahwa Allah mempercayakan setiap kita mempunyai tugas kita masing-masing. Kalau dalam perumpamaan ini bicara tentang memberi makan, maka kita lihat kita juga punya tugas, ya. Kalau memberi makan itu ada dua hal, ya, bisa memberi makan secara jasmani, ya, bisa juga memberi makan secara rohani gitu, ya. Jadi kita dipanggil untuk melayani meja, kita dipanggil juga untuk memberikan makanan rohani, baik itu pemberitaan firman, penyampaian Injil, bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain, ya, di dalam makanan-makanan rohani begitu. Jadi kita dipanggil, kita mempunyai tugas seperti ini. Ini luar biasa loh, ya, saudara-saudari. Kenapa? Karena kita ini, ya, begitu dipercaya oleh Tuhan. Ketika kita dipilih, ketika kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Ya, bukan hanya dipercaya, tapi kita ini layak loh. Kalau Tuhan mau pakai kita, Tuhan anggap kita layak. Tuhan percayakan itu kepada kita. Coba kita bayangin, Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala Raja. Kalau Dia berkenan memakai kita, ya, Dia mau bekerja sama dengan kita di tengah-tengah dunia ini. Ini adalah satu hal yang begitu luar biasa. Ini merupakan satu anugerah, satu kesempatan yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan. Siapa sih kita? Kita hanya manusia yang berdosa, manusia yang penuh dengan kelemahan. Manusia yang sebenarnya gak ada apa-apanya. Manusia yang sebenarnya tidak layak. Tapi Dia mau percaya kepada kita. Tapi Dia mau layakkan kita untuk bisa menjadi hambanya. Menjadi pelayannya. Pelayan yang setia adalah pelayan yang dipercaya oleh Tuhan. Ya, yang dapat dipercaya oleh Tuhan sehingga Dia memberikan tugas itu kepada kita. Apakah kita masih bisa berkata, saya nggak mau melayani, saya tidak punya kewajiban untuk melayani.
saya jadilah jemaat yang datang pulang gitu ya. Nah, melayani Tuhan kayaknya nggak ada deh dalam agenda saya begitu, nggak ada waktu. Nah, saudara, melayani Tuhan, kenapa kita harus melayani juga di rumah Tuhan? Kalau di rumah di mana Tuhan tempatkan kita, atau gereja di mana Tuhan tempatkan kita untuk bisa menjadi anggota keluarga di dalamnya, ya kalau kita, bukan kita yang turun tangan, ya, bukan kita yang bekerja di dalamnya, masa kita suruh orang luar? Kalau kita punya rumah gitu ya, kita masa bodoh cuek gitu ya, datang pulang pulang kerja, makan tidur, kita nggak mau tahu urusan lainnya. Jadi apa rumah tangga kita gitu ya? Jadi apa rumah kita? Nah, Tuhan menempatkan kita di satu gereja. Tuhan memanggil kita dengan segala talenta kita, dengan segala yang Tuhan siapkan buat kita. Kita mau melayani Tuhan dengan apa yang kita bisa lakukan. Ya, mungkin saya katakan, oh saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tuhan sudah kasih. Paling enggak berikan doamu untuk gerejamu, berikan konsenmu, berikan perhatianmu untuk gerejamu. Tuhan mau pakai kita, ya. Nah, kalau kita lihat ada jemaat Tuhan yang begitu setia, aktif ya melayani, ya. Kita lihat tim pelayanan kita gitu ya. Waduh, yang misalnya sound system, misalnya perekaman ya, waktu kita lagi pandemi ya, bagaimana mereka bekerja, orang lain nggak berani keluar tapi mereka turun tangan ya untuk bekerja untuk kemuliaan Tuhan ya, dan juga pelayanan-pelayanan lain gitu ya, yang begitu setia di dalam menjalankannya. Bagaimana kita lihat itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan, kelayakan yang Tuhan berikan buat kita. Siapa sih kita? Kita hanyalah manusia yang dilayakkan oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Itu merupakan satu anugerah. Lalu kita melihat siapa hamba yang setia dan bijaksana itu. Hal yang kedua adalah seorang yang taat menjalankan setiap perintah dari tuannya. Seorang hamba yang setia, seorang pelayan yang setia adalah seorang yang taat menjalankan setiap perintah Tuhan. Ya, yang didapati tuannya melakukan tugasnya. Seorang yang taat, hamba yang taat kita dapat melihat ya, yaitu selalu ingin menyenangkan tuannya. Bukan untuk menjilat, bukan untuk kelihatan kita hebat begitu ya. Bukan kelihatan waduh kita luar biasa. Bukan. Tetapi seorang hamba yang taat menjalankan setiap perintahnya adalah seorang yang selalu ingin menyenangkan Tuhannya. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Dan kita mau mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Bagaimana kita menunjukkan kita mengasihi Dia? Apakah cukup hanya dengan aku mengasihi Tuhan? Aku katakan atau aku rasakan? Tidak. Tuhan mau ketika kita menyenangkan hati Tuhan, kita tunjukkan juga di dalam perbuatan kita. Memang pelayanan bukan hanya di dalam gereja. Walaupun itu sebisa mungkin kita harus bisa melayani di gereja. Walaupun itu hanya melalui doa. Kalau bisa aktif begitu ya. Nah, tapi kita melihat bahwa di dalam setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Karena aku mengasihi Dia, karena aku hormat, aku sungguh mengasihi Tuhanku, maka aku mau menyenangkan hati Dia. Misalnya kita punya anak begitu ya.
Dia melakukan hal yang baik, dia bantu kita ngepel, dia bantu kita cuci piring misalnya, bantu kita ini, bantu kita itu gitu ya, dengan penuh cinta begitu, dengan hati yang tulus, dengan senang, nggak ngedumel gitu ya, nggak melakukan ogah-ogahan, dengan sungguh-sungguh karena dia sayang sama kita. Pada waktu sakit dia merawat kita mungkin ya dan sebagainya. Hati kita pasti akan senang kalau kita punya anak seperti itu. Tuhan pun demikian. Tuhan mau ketika kita melayani Tuhan, melayani dengan sukacita, melayani karena aku mau menyenangkan dia, karena aku mau memuliakan dia. Bukan supaya aku diberkati, bukan supaya aku bisa senang-senang, bahagia ya. Memang nanti salah satu akibatnya gitu ya. Salah satu di mana kita bisa berbahagia ketika kita melayani Tuhan, tapi bukan itu yang kita kejar. Kita mau menyenangkan dia, bekerja, taat akan perintahnya karena aku mengasihi dia dan menyenangkan hati Tuhan. Kemudian yang kedua, bekerja keras sekalipun tidak mendapat keuntungan. Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 18 seperti yang Paulus katakan. Kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah dan bahwa aku tidak mempergunakan hatiku sebagai pemberita Injil. Hakku sebagai pemberita Injil. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana dengan pelayanan Paulus. Saya yakin dan percaya kita sudah banyak tahu bagaimana Paulus melayani Tuhan dengan mati-matian. Ya, dengan mati-matian Paulus melayani Tuhan. Sekalipun dia tidak mendapat keuntungan, malah dia harus bekerja untuk membuat kemah, malah dia harus keluar uang, malah dia harus keluar segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelayanannya. Bahkan dirinya sendiri tidak ada keuntungan bagi dia ketika melayani Tuhan. Secara materi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, minggu depan akan ada pemilihan majelis baru begitu ya. Emang enak jadi majelis gitu ya, nggak dibayar loh. Kalau hamba Tuhan full time kayak kami masih dikasih honor begitu ya, dikasih fasilitas gitu. Majelis, apa yang mereka dapat? Yang dapat apa? Kadang-kadang ada jemaat yang hanya tukang kritik begitu ya. Kritik sana, kritik sini gitu ya. Memang saya nggak pungkiri. Kadang ada majelis waktu belum jadi majelis baik-baik gitu ya. Udah jadi majelis udah berkuasa begitu ya. Tapi di sini enggak gitu ya. Di sini enggak gitu. Apa yang mereka dapat? Kadang dikritik sana, dikritik sini, dimarahin sana, dimarahin sini. Mending sama orang yang tahu keadaan gereja yang sesungguhnya. Kadang hanya sama penonton begitu ya, sama penonton istilahnya gitu ya. Nah, atau mungkin kalian yang melayani di atas mimbar, di bawah mimbar, yang banyak pelayanan ini, pelayanan itu, apa yang kalian dapat? Kadang kritikan, kadang omelan, dan sebagainya yang tidak menyenangkan. Nggak ada keuntungan. Seorang hamba yang setia, sekalipun dia tidak mendapat keuntungan, dia akan tetap setia untuk bekerja. Dia akan tetap setia untuk melayani tuannya. Setia bekerja. Yang ketiga ya. Taat menjalankan setiap perintah adalah setia bekerja sekalipun tidak ada tuannya. Ini seperti perumpamaan ini. Tuannya pergi, satu hari akan datang. Tapi dia tetap setia bekerja. Ini dari perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan. Dia tetap setia bekerja. Menjalankan tugasnya untuk memberi makan kepada orang-orang tuannya yang sudah dipercayakan kepadanya. Roma 12 ayat 11.
Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan biarkan segala sesuatu itu menghalangi kita untuk setia melayani Tuhan. Tapi semangat kita, kasih kita terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Karena ini adalah kesempatan, ini adalah kepercayaan. Karena ini adalah apa? Tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita layak bagi Tuhan. Sekalipun Tuhan itu tidak memperhatikan, mungkin kita enggak mendapat penghargaan. Tetapi tetap setia melayani Tuhan dengan penuh kasih. Enggak dipuji. Enggak apa-apa. Hal yang ketiga, yaitu percaya penuh pada tuannya. Ya, kalau kita lihat ya di dalam percaya penuh kepada tuannya, ketiga tuannya itu datang. Artinya apa? Bahwa sang hamba ini tahu satu hari tuannya akan datang. Ini adalah satu perumpamaan seperti yang tadi awal saya katakan, bahwa menjelang Tuhan Yesus akan meninggalkan dunia ini. Ya. Jadi murid-muridnya ditinggal sendiri. Nah, inilah perumpamaan ini artinya bahwa ketika Tuhan Yesus pergi, ya. Nah, di dalam pelayanan kita, ya, di tengah-tengah dunia ini, kita percaya, ya, kita harus percaya bahwa Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus, ya, memang kita nggak kelihatan secara fisik begitu ya, tapi kita percaya dia ada, ya, kita percaya dia hadir di dalam hidup kita, dan kita percaya satu hari dia akan datang kembali, satu hari kita akan berjumpa dengan dia, mempertanggungjawabkan setiap kehidupan kita di hadapan dia. Apakah saat itu dia akan berkata kepada kita, hai hambaku yang setia, masuklah. Kita sebagai hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah dipercayakan, ketika di tengah-tengah dunia ini menjalankan tugas untuk menyenangkan hati Tuhan. Apakah kita percaya pada Tuhan kita? Ya, karena di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekalipun kita tidak melihat sepertinya secara fisik kehadiran Tuhan, tetapi kita percaya dia ada. Kita percaya bahwa dia hidup di tengah-tengah kita. Dan kita akan berjumpa dengan dia muka dengan muka satu hari untuk mempertanggungjawabkan setiap kehidupan kita kepada dia. Kita lihat hamba yang diceritakan dalam perumpamaan ini. Ya, bahwa dia percaya suatu hari tuannya pasti akan datang. Sehingga kita lihat, ya, sebagai seorang hamba yang setia, dia bekerja, menjalankan tugas yang dipercayakan tuannya. Kenapa? Ya, kenapa demikian? Dia percaya bahwa suatu hari tuannya pasti akan datang. Karena hamba tersebut itu mempunyai hubungan yang baik dengan tuannya. Dia tahu. Dia percaya, ya, mungkin dari, ya, ini memang tidak diceritakan ya, tetapi saya mengamati, saya memperhatikan dari perumpamaan ini, bahwa pasti si hamba ini ketika dia percaya bahwa tuannya akan datang, dia sudah tahu, dia sudah kenal, dia punya hubungan dengan tuannya, sehingga dia mau bekerja, sehingga dia tetap mau menjalankan tugas. Nah, bagaimana kalau kita aplikasikan di dalam kehidupan pelayanan kita sebagai hamba-hambanya? Apakah kita tahu siapa yang kita layani? Apakah kita kenal dia? Apakah kita punya hubungan yang baik dengan dia? Sehingga kita percaya satu hari dia datang. Satu hari kita akan berjumpa muka dengan dia. Dan mempertanggungjawabkan setiap tugas pelayanan kita. Hubungan yang baik. Karena Tuhan menuntut kita bukan hanya aktivitas.
Seperti Maria dan Marta kan, bagaimana Marta beraktivitas, sibuk-sibuk, akhirnya ditegur gitu ya, karena dia bersungut-sungut gitu ya. Padahal bukan berarti pelayanannya nggak baik gitu ya. Saya juga suka pelayanan kayak Marta gitu ya. Tapi Tuhan tidak mau Marta. Tuhan tidak mau kita hanya sibuk lalu kita rasanya capek ngomel gitu ya. Aduh capek nih seharian melayani gitu ya. Nggak ada sukacitanya, nggak mau. Tuhan mau kita juga punya hubungan yang dekat dengan Dia. Punya iman, pengharapan kepada Dia, mengasihi Dia. Di situ letak kekuatan ketika kita melayani Tuhan. Ada sukacita, ada kebahagiaan. Ya. Nah, kemudian kita lihat ya. Hamba tersebut juga mempunyai hubungan yang baik dengan tuannya. Hamba tersebut juga mengenal baik tuannya. Ya, dia kenal, dia tahu janji pada tuannya akan datang, pasti akan datang. Ya. Nah, percaya tuannya sudah dan akan mempersiapkan semua hal yang dibutuhkan. Karena tuannya kan memberikan satu tugas, yaitu tanggung jawab mengurusi makan orang-orangnya, begitu ya. Kan tadi saya bilang baik itu jasmani maupun rohani gitu. Nah, si hamba ini dia percaya bahwa tuannya sudah mempersiapkan semua yang dibutuhkan dan akan mencukupkan, begitu ya. Nah, karena apa? Karena pada saat tuannya tidak ada, ya hamba ini diberikan kepercayaan semua hal yang menyangkut tugasnya itu diberikan kepadanya. Nah, dia percaya tuannya itu mempersiapkan semuanya itu untuk dia. Karena apa? Memberi makan, ini kan perumpamaan ya. Memberi makan kepada orang itu kan butuh, misalnya makanan ya, butuh ini, butuh itu. Nah, dia percaya bahwa tuannya itu mempersiapkan dan akan mencukupkan apa yang diperlukan di dalam pelayanan tersebut. Nah, kalau kita aplikasikan dalam hidup kita, Tuhan mau pakai kita. Tuhan berikan tugas kepada kita, ya. Baik kita sebagai majelis, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan yang lain, baik itu di padus, baik itu di pembesukan, baik itu di atas mimbar, di bawah mimbar dan sebagainya. Ya, Tuhan memberikan tugas kepada kita, Tuhan juga mempersiapkan yang kita butuhkan. Nah, saudara, saya ini termasuk orang yang memang suka bicara, tetapi nggak pinter bawa sesuatu itu. Apa namanya kalau di dalam khotbah atau apa kayaknya lancar gitu ya, mengeluarkan apa kata-kata yang sudah saya persiapkan kadang-kadang susah gitu ya, nggak mudah gitu. Tapi karena Tuhan mau pakai saya, Tuhan berikan saya kemampuan gitu ya, Tuhan menolong saya, Tuhan memampukan, menguatkan saya. Ya mungkin kita punya pelayanan lain, mungkin kita nggak perfect gitu ya, mungkin kita nggak bisa sepenuhnya, walaupun mungkin kita punya talenta kadang-kadang kan gak diasah gitu ya. Nah akhirnya apa? Kita lihat ketika Tuhan pakai kita, Tuhan akan memampukan kita. Bahkan kalau Tuhan mau pakai kita di satu tempat, kita gak punya talenta itu, kita minta pun Tuhan bisa kasih. Begitu ya. Nah jadi kita lihat bahwa di dalam pelayanan kita Tuhan tidak akan membiarkan kita. Ya, Tuhan akan menopang kita, Tuhan akan memampukan kita. Ya, Tuhan akan menolong kita. Nah, seorang yang lalu kita lihat ya bahwa hamba ini adalah yang keempat adalah yang hamba yang setia dan bijaksana ini. Yang keempat ini termasuk bijaksana begitu ya. Karena apa? Dia adalah seorang yang dapat bertahan dalam menghadapi berbagai macam kesulitan dan dapat menyelesaikannya. Nah, ini adalah seorang yang setia dan bijaksana. Ya, dia bukan hanya bisa bertahan tapi dia juga bisa menyelesaikannya. Nah, ini saya lihat dari mana? Yaitu ya ketika dia dipercayakan tugas itu pada waktunya dia harus kasih makan ke orang-orangnya. Yaitu apa? Yang pertama dia membutuhkan kesiapan mental. Kenapa dia membutuhkan kesiapan mental? Karena tantangan yang terjadi ya dari orang-orang yang diberikan makan. Kita kasih orang makan gak gampang loh. Saya ingat dulu waktu di STT Iman gitu ya.
2 tahun saya pelayanan konsumsi begitu. Jadi saya urus nih setiap hari mesti makan apa gitu ya. Urusin orang yang belanja ke pasar, urusin uangnya dan sebagainya. Dulu saya 2 tahun saya urusin konsumsi gitu ya. Jadi kalau pas itu dulu rektor kita atau kepala STT kita itu Pak David Iman Santoso, dulu mereka kan kuliah di luar negeri. Jadi kalau mereka istrinya gitu ya berikan tugas itu kepada saya, dia tuh katakan seperti apa? Seperti digaji gitu istilahnya. Jadi saya nggak perlu bayar uang sekolah gitu ya, nggak perlu bayar uang asrama begitu ya, nggak perlu bayar uang asrama. Jadi saya urus. Wah itu nggak gampang loh ya. Nanti orang ngoceh kok makan ini kok ini asin, ini tawar apa dan sebagainya ya. Keluarin masakan Kalimantan, orang Medan nggak suka gitu ya. Keluarin makanan Jawa, orang Tionghoa nggak suka. Aduh macam-macam. Dulu saya ingat saya masak ham choy kon gitu ya. Ham choy kon itu yang itu loh, apa sayur kering yang hitam itu, yang penyuk punya apa gitu. Saya masak itu kan enak ya bagi kita ya. Wah saya diocein katanya, itu mah ampas katanya, ada begitu, ampas sayur udah jadi ampas gitu ya. Nah waduh pokoknya nggak gampang deh gitu. Perlu sabar ya, perlu apa, kadang dengar pendapat orang gitu ya. Kadang ada yang nggak perlu didengerin gitu ya. Aduh itu perlu persiapan mental bener-bener gitu ya. Urusin makan itu nggak gampang gitu ya. Karena selera orang beda-beda gitu ya. Nah waktu saya merenungkan bagian firman Tuhan ini ya, saya keinget gitu ya, keinget. Itu mesti persiapan mental ya. Jadi di dalam pelayanan itu nggak gampang ya. Bagaimana seorang pelayan yang setia ini, dia harus sabar ya. Dia harus tahan banting di dalam hal mental gitu ya. Kalau dikritik sana kritik sini gitu ya. Nah tentu tadi saya katakan Tuhan tidak akan membiarkan. Tuhan akan terus menolong, menguatkan, berikan hikmat bijaksana. Asal kita mau apa? Taat, setia menjalankan tugas kita yang dipercayakan oleh Tuhan kita gitu ya. Nah, membutuhkan kesiapan tenaga. Namanya ada satu aktivitas, ada satu kerjaan gitu ya. Jadi kita butuh tenaga gitu ya. Kita butuh apa? Fisik yang kuat begitu. Nah di dalam pelayanan ya, kalau Tuhan percayakan aktivitas yang membutuhkan tenaga kita, fisik kita, olahlah itu gitu ya. Makanya saya juga ingat ya, kami sebagai hamba Tuhan juga kadang-kadang misalnya seharian gitu di gereja ya. Jadi kami juga butuh fisik yang kuat, kesiapan fisik yang kuat ya, olahlah itu, jaga baik-baik ya setiap kita ya. Ini fisik kita ya. Tenaga kita gitu ya, di mana Allah juga tinggal di dalam tubuh kita sebagai bait Allah, jaga baik-baik. Ada kesiapan. Ya, kalau bisa jangan kasih yang udah lelah-lelah punya gitu ya. Nah, kadang suami saya juga bilang, kalau kamu mau pelayanan, siapkan fisik yang baik gitu ya. Jangan tidur malam gitu ya. Jaga kesehatan gitu supaya enggak pelayanan sakit-sakitan gitu ya. Akhirnya enggak datang dan malas-malasan begitu ya. Jadi butuh ya, butuh. Ya, supaya kita bisa putuskan bijaksana ya di dalam tenaga kesehatan kita ya. Memang penyakit datang bukan mau kita. Orang udah jaga-jaga mau datang ya kita nggak bisa apa-apa. Tetapi prinsipnya adalah tetaplah kita menjaga-jaga gitu. Kalau sampai harus datang ya, sampai kita harus sakit gitu. Nah itu nggak bisa dibilang apa-apa lagi gitu ya. Semua itu bisa terjadi, bukan kehendak Tuhan juga ya. Tetapi apa yang terjadi dalam hidup kita, semua itu adalah hal untuk mengasah dalam kehidupan kita ya. Baik itu suka maupun duka gitu. Nah kemudian membutuhkan kesiapan waktu. Ya, membutuhkan kesiapan waktu. Artinya apa? Kenapa tadi perumpamaan itu katakan pada waktunya gitu ya. Nah di sini juga ingat Tuhan mau ingatkan kepada kita. Harus tepat waktu, tidak bisa bermalas-malasan. Itu ya, tidak bisa lelet-lelet, gue mau kerja nggak kerja, santai-santai begitu ya, nggak bisa ya.
Karena Tuhan berikan satu waktu kepada kita, artinya bahwa kita nggak bisa malas-malasan. Kita harus siap-siap, harus sedia kapan Tuhan pakai kita. Ya, nggak bisa kita bersantai-santai. Bekerjalah selama hari masih siang. Satu hari akan datang malam. Malam hari akan datang di mana kita nggak bisa bekerja lagi. Tuhan masih kasih kita kesempatan. Bekerjalah dengan setia, dengan rajin, dengan terus bersandar kepada Tuhan. Kita nggak tahu kapan waktu itu akan berakhir dari hidup kita. Nggak ada yang tahu. Belakangan ini banyak orang-orang yang saya kasihi tinggalkan dunia ini. Saya mulai melihat, saya ada satu waktu di mana saya boleh dikatakan bukan berarti nggak mau melayani Tuhan ya, tetapi roh itu pudar, semangat itu pudar di dalam kehidupan pelayanan saya. Tetapi belakangan saya kembali lagi berkobar-kobar. Saya kembali lagi mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Mengasihi Tuhan yang saya layani. Kembali seperti dulu saya baru masuk STT begitu ya. Walaupun saya tidak melayani secara full atau berada di dalam organisasi. Tapi saya katakan kepada pembina, baik itu WICC, baik itu Pasutri, baik itu KW ya yang saya pelayanan di sana. Ataupun mungkin di umum, saya katakan apapun yang minta kepada saya bisa kerjakan, saya akan kerjakan. Saya mungkin bukan pemimpin yang baik, makin tua saya makin sadar saya bukan pemimpin yang baik. Tetapi saya akan bekerja dengan apa yang bisa saya lakukan. Dulu masih muda mungkin saya bisa mimpin, tapi nggak tahu belakangan. Saya nggak ada jiwa pemimpin sama sekali bagi saya. Yang saya rasakan. Ada tapi nggak banyak, nggak banyak lah gitu. Bisa gitu ya. Tetapi saya bisa menjadi semut pekerja. Saya bisa melayani dengan apa yang saya bisa. Berikan pelayanan itu kepada saya apapun yang bisa saya kerjakan. Saya katakan demikian. Saya nggak akan tolak. Kita nggak tahu waktunya kapan, karena ada waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Selama hari masih siang, bekerjalah melayani Tuhan dengan apa yang bisa kita lakukan. Selagi nafas masih ada di dalam tubuh kita, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang didapat oleh hamba yang setia dan bijaksana, yaitu kebahagiaan. Memang itu bukan yang kita kejar. Yang kita kejar adalah menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Kebahagiaan itu adalah apa yang diberikan oleh Tuhan. Karena dia adalah sumber kebahagiaan. Dia adalah sumber sukacita. Kebahagiaan sejauh kita cari. Ke gunung tinggi ku naik. Mencari damai. Kan ada lagunya ya sekolah minggu ya. Nah, kita cari. Kita nggak akan dapat kalau itu bukan daripada Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, ketika kita setia melayani Dia, ketika kita setia hidup di dalam Dia, kebahagiaan itu akan Dia berikan kepada kita. Kebahagiaan itu bukan karena kita banyak memiliki harta. Kita memiliki segala-galanya. Banyak orang yang punya kekayaan yang berlimpah-limpah akhirnya loncat dari apartemen. Akhirnya kita lihat artis-artis ya, mereka yang kaya raya, yang terkenal akhirnya bunuh diri. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan memiliki segala sesuatu materi, itu bukanlah kebahagiaan yang diberikan oleh Tuhan. Yang hanya sementara, yang bisa hilang ketika badai datang. Kebahagiaan yang Tuhan berikan adalah kebahagiaan walaupun tetap, walaupun ada sulit, ada masalah ya, ada pergumulan dan sebagainya, kita bisa tetap tersenyum. Ada damai di dalam hati kita. Ketika kita capek melayani Tuhan, kita sibuk, tapi kita tetap sukacita.
Saya ingat dulu saya melayani gitu ya, waktu pelayanan remaja dulu, waktu masih muda gitu ya. Seringkali kita besuk itu kadang harus naik motor, jalan kaki, kadang udah capek gitu ya. Saya pernah jatuh dalam got, kalau di jembatan 5 itu gotnya gede-gede gitu ya dulu ya. Hitam lagi airnya pekat gitu ya. Kalau jatuh ke dalam, aduh baunya minta ampun. Baju semua udah gak bisa pakai. Saya pernah jatuh. Gara-gara saya pergi besuk gitu ya. Akhirnya terpeleset masuk ke situ. Tapi hati tetap sukacita. Kita capek, kita lelah. Kita mungkin banyak kesulitan, banyak pergumulan. Tapi hati kita tetap ada kebahagiaan. Karena apa? Itu yang Tuhan berikan buat kita. Bukan yang kita cari. Ini Tuhan janji. Ketika seorang yang setia melayani Tuhan, setia hidup dalam Tuhan, Tuhan akan berikan kebahagiaan itu. Karena dia sumber daripada kebahagiaan itu. Kemudian apa lagi katakan? Ya, kepercayaan yang lebih besar dan pujian daripada tuannya. Tuhan akan memberikan kepercayaan yang lebih besar. Jangan takut lebih sibuk begitu ya. Artinya apa? Artinya di sini Tuhan anggap kita lebih layak lagi. Bukan hanya pelayanan. Tuhan bisa berikan yang lebih daripada itu. Mau katakan harta, ya bisa saja gitu ya. Mau katakan keluarga yang bahagia, bisa saja gitu ya. Karena melayani kan juga di dalam rumah tangga juga melayani kan, ya. Tetapi yang jauh lebih besar adalah ketika kita meninggalkan dunia ini, ketika kita masuk ke rumah Bapa kita, bertemu dengan Dia, dan Dia katakan, "Hai hambaku yang setia, marilah, masuklah, bersukacitalah bersama-sama dengan aku." Mau Bapak Ibu? Biarlah kita sungguh-sungguh melalui firman Tuhan ini sekali lagi kita diingatkan bahwa hidup kita adalah kesempatan. Jangan kita sia-siakan. Selagi Tuhan mau pakai, bersedialah untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan menopang kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur di mana Engkau mau mempercayakan pekerjaan yang besar bagi kami. Pekerjaan di rumah Tuhan, pekerjaan di keluarga kami, di usaha kami, di mana kami berada. Engkau mempercayakan kami sebagai pembawa-pembawa Injil, pembawa-pembawa sukacita kepada orang-orang yang membutuhkan. Pembawa berita Kristus di mana kami Tuhan tempatkan. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Biar Engkau terus mengingatkan kami, menopang kami agar menjadi hamba-hamba yang setia dan bijaksana. Dan kami boleh berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kuatkan kami, mampukan kami melakukan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.